Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami dari hari ke hari. Terima kasih untuk pemeliharaan, kekuatan, dan kasih setia-Mu ya Tuhan yang selalu baru buat kami, sehingga kami pun bisa bangun dengan semangat yang baru setiap hari. Dan pada kesempatan hari ini, sebuah momen yang khusus, di mana kami bisa beribadah dengan keluarga kami, datang menyembah-Mu, sekaligus juga memperingati, memberikan sebuah apresiasi kepada orang tua yang Engkau berikan kepada kami, dan bagaimana kami juga bersyukur kepadamu atas kasih-Mu kepada mereka, dan juga kasih mereka kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar perkataan-Mu. Mohon Tuhan tolong kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun dimanapun, supaya kami dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang siap untuk diajar dan belajar, mendengar, membaca, merenungkan, memahami, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti dan juga memahami apa yang Engkau mau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Pada kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita sebuah momen, bukan hanya bisa beribadah bersama dengan keluarga kita, tetapi juga kita bisa bersama-sama memperingati, memberikan sebuah apresiasi sebagai seorang anak kepada orang tua yang terkasih. Sehingga tidak salah jikalau saya menyapa kepada para orang tua, Happy Parents Day, ya, dan juga kepada setiap kita yang masih memiliki orang tua, kita bersyukur. Bagi kita yang tidak memiliki orang tua lagi dalam pengertian mereka sudah mendahului kita, ingat akan legacy, akan jasa dan kasih mereka kepada kita. Mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil pada hari ini dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Huang Xiang adalah seorang yang dikenal sebagai anak yang bisa menyenangkan dan juga yang melayani orang tuanya. Dan tokoh ini biasa dikenal oleh orang-orang di Tiongkok sebagai tokoh yang bisa dan melakukan tindakan menghormati orang tua. Jika orang mendengar nama Huang Xiang, mereka pasti akan teringat bagaimana ia begitu setia, dia begitu mengasihi, dia begitu menghormati orang tuanya. Dan keteladanan ini dimulai pada usianya yang belia. Pada saat Huang Xiang masih berumur 9 tahun, ibunya meninggal dunia. Ayahnya begitu terpukul dengan kematian istrinya, sehingga ketika ayah Huang Xiang itu begitu stres, begitu merasa kehilangan, maka kemudian Huang Xiang mengambil inisiatif untuk melayani, untuk bisa memperhatikan ayahnya. Ketika terik di musim panas, Huang Xiang kemudian mengambil tindakan tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Pada umur 9 tahun, dia mengipas ayahnya, dia mengipas-ngipas ayahnya supaya ayahnya bisa merasakan kesejukan. Dan pada saat itu, ada saatnya ketika dia mengipas-ngipas ayahnya tertidur, jemaat Tuhan. Memang pada zaman itu belum ada AC, belum ada kipas angin tornado, bahkan kipas angin mini seperti Miniso. Bahkan ketika malam hari, ayahnya sedang mau istirahat, Huang Xiang mengambil inisiatif untuk melindungi ayahnya dari gigitan nyamuk. Memang zaman itu, pada saat itu belum ada raket listrik nyamuk. Tetapi Huang Xiang berinisiatif untuk mengusir semua nyamuk dan tidak membiarkan satu ekor nyamuk pun menggigit ayahnya.
Dan juga setelah ayahnya tertidur, ia mengoleskan minyak kepada ayahnya sehingga ayahnya bisa tidur tanpa harus digigit nyamuk. Jemaat Tuhan yang terkasih, bukan hanya pada musim panas, tapi Huang Xiang pada masa musim dingin, dia bertekad untuk menjaga supaya tubuh ayahnya hangat. Sehingga setiap kali ayah tidur, dia pasti akan menyelimuti ayahnya, dan sesekali dia bangun untuk memeriksa apakah selimut ayahnya dalam kondisi yang baik. Dan pada saat itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia tahu kondisi selimut ayahnya tertutup dengan baik, maka dia baru tidur dengan pulas. Dan setiap hari dia memasak dan melayani ayahnya. Kalau saya tidak bisa memasak, saya hanya bisa memakan, jemaat Tuhan. Nah, pendek kata, ia selalu membantu ayahnya dan terus melayani ayahnya tanpa mengeluh. Nah, berita tentang kehidupan Huang Xiang yang begitu menghormati orang tuanya tersebar dari hari ke hari, bahkan sampai ke telinga pejabat raja, sehingga pejabat-pejabat raja menyampaikan berita ini kepada raja. Ketika raja mendengar tindakan Huang Xiang, raja begitu tersentuh sehingga dia memanggil Huang Xiang untuk menjadi pejabat di kerajaan dengan tujuan supaya Huang Xiang bisa mendidik rakyat, supaya mereka bisa belajar menghormati orang tua dengan benar dan juga dengan tepat. Dan ketika hal itu terjadi, Huang Xiang melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Sekalipun ia masih muda, tapi Huang Xiang sungguh-sungguh mendapatkan satu reputasi yang baik dan memberikan pengaruh yang sangat positif sehingga rakyat pada saat itu bisa belajar menghormati orang tua mereka dengan benar. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan oleh Huang Xiang itu adalah satu tindakan yang juga mengingatkan kita sebagai orang percaya tentang tanggung jawab kita terhadap orang tua. Kita juga Bapak Ibu sekalian mendapatkan perintah dari Tuhan dalam hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Ini adalah perintah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di atas Gunung Sinai kepada Musa pada saat itu. Dan kemudian perintah itu diulang kembali di dalam bagian yang sudah kita baca, Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, perintah ini adalah salah satu hukum yang diberikan Tuhan untuk mengatur hubungan kita dengan sesama. Jika perintah atau hukum yang pertama sampai yang keempat itu mengatur atau menata hubungan kita dengan Tuhan, maka 6 perintah lainnya itu Tuhan mau supaya kita bisa menata hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, itu berarti hati yang mengasihi Tuhan itu ditunjukkan dengan sikap mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Nah, John M. Frame sebagai seorang apologet Kristen, dia pernah mengatakan demikian. Kita tidak bisa melayani atau menyembah Tuhan dengan hati atau dari hati sampai kita bisa menunjukkan atau mengekspresikan kasih Tuhan kepada satu sama lain. Dan hal itulah yang kemudian ditunjukkan pertama kali dalam hubungan antara kita dengan sesama, yaitu melalui hubungan kita dengan orang tua. Jadi kita melihat di sini, Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan kepada orang tua kita, yaitu menghormati ayah dan ibu kita alias orang tua kita. Dan di dalam momen pada hari ini, di dalam kebaktian bersama dengan keluarga dan juga sebagai sekaligus apresiasi kepada orang tua kita akan merenungkan apa maksudnya menghormati orang tua. Jemaat Tuhan, dari bagian yang kita baca tadi, kita bisa menemukan ada 2 maksud di sini. Yang pertama, menghormati orang tua sama seperti kita menghormati Tuhan. Kata hormatilah dalam Ulangan pasal 5 ayat 16 itu memiliki banyak sekali arti. Di antaranya adalah menjunjung, memuliakan, menyegani, tidak mengutuk, menghormati otoritas atau menghormati orang yang punya bobot.
Maka ini tidak heran Katekismus Besar Westminster pernah memberikan definisi tentang kata hormat, yaitu the respect that an inferior offers to a superior. Jadi sebuah sikap menghormati yang ditunjukkan oleh seorang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Kemudian kata hormatilah ini juga bisa punya pengertian tidak membangkang, taat, tidak durhaka dan degil. Nah, hormat dalam kata ini bisa dipahami sebagai tindakan mendengarkan seseorang tanpa punya asumsi bahwa kita lebih tahu banyak dari orang itu. Sehingga ketika kita tidak setuju dengan pendapat dia, maka kita bisa mengungkapkannya dengan bahasa, dengan kata-kata yang hormat. Nah, berdasarkan makna-makna tadi, kita bisa menemukan dan kita bisa memahami pengertian menghormati orang tua, yaitu sebagai sikap berbicara dengan baik dan sopan kepada orang tua. Misalkan, mempersilahkan mereka berbicara lebih dahulu, kemudian menyapa mereka lebih dulu, lalu mengucapkan kata terima kasih dan bangga kepada mereka. Nah, seorang pianis dan penyanyi Amerika Serikat, Chuck Miller, pernah mendengar perkataan anaknya. Ayah, saya hanya ingin tahu bahwa saya begitu sayang kepada ayah. Maksud saya adalah, ayah, saya ingin engkau tahu bahwa saya begitu sayang kepada ayah dan saya begitu bangga mempunyai ayah sepertimu. Lalu Chuck Miller berkata, semua yang telah saya korbankan selama 10 tahun terakhir ini tidak dapat menandingi kata-kata itu. Lalu menghormati orang tua juga dapat dipahami sebagai sikap berlaku hormat dan sopan kepada orang tua. Ada sebuah fakta yang secara empiris tidak bisa kita sangkali, bahwa ada saja memang relasi antara orang tua dan anak yang tidak begitu baik. Tetapi firman Tuhan memberitakan dengan jelas bahwa sekalipun ada relasi-relasi yang kurang baik atau kurang harmonis sekalipun, Tuhan mau bahwa anak-anak belajar untuk berlaku hormat kepada orang tua mereka. Dan itu semua dilakukan dengan dasar bahwa mereka dan kita mengasihi mereka yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, menghormati orang tua juga bisa dipahami sebagai sikap mendengar ajaran dan teladan dari orang tua yang mengutamakan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajar tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sedangkan anak-anak punya tanggung jawab untuk mendengarkan dan menaati apa yang telah diajarkan orang tuanya. Nah, seorang yang bernama J. Doma, seorang teolog Belanda, dia pernah mengomentari tentang konteks kehidupan orang Israel di dalam mendidik anak-anaknya. Dia berkata seperti ini, di Israel peran orang tua berfungsi dengan tepat ketika para orang tua memelihara firman Tuhan di dalam hati mereka sendiri dan menyampaikannya kepada anak-anak mereka. Implikasinya jelas. Jika orang tua tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan tidak menjadi contoh teladan yang benar bagi anak-anaknya, maka anak-anak itu harus belajar bagaimana tidak mengikuti teladan yang seperti itu. Sehingga John Calvin dia pernah mengatakan begini, ketika ada orang tua yang tidak hidup dengan benar, tidak hidup menaati firman Tuhan, maka anak-anak bisa menilai mereka sebagai strangers atau orang-orang asing. Orang-orang yang menarik anak-anak untuk tidak taat kepada Allah. Nah, sebagai seorang anak sudah selayaknya kita menghormati orang tua karena mereka memiliki tempat yang spesial di hadapan Allah. Orang tua ditempatkan Allah di dalam sebuah keluarga untuk menjadi wakil Allah dan untuk menyatakan hormat dan kemuliaan Allah bagi keluarga, bagi anak-anak mereka. Dan perihal menaati orang tua memang adalah tugas utama anak ketika mereka masih muda. Karena pada saat ia telah dewasa dan kemudian membentuk keluarganya sendiri, maka secara alami pengaruh orang tua kepada anak semakin lama semakin berkurang. Namun menghormati orang tua adalah sebuah
hal, sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab yang berlaku seumur hidup. Ayah dan ibu tetap menjadi orang tua kita selamanya. Dan itu terus berlanjut sekalipun kita merasa kita lebih pandai, lebih kaya, lebih terhormat dari mereka. Sekalipun secara fisik mereka berangsur-angsur melemah. Sekalipun mereka tidak bisa lagi memberikan sesuatu kepada kita. Sebaliknya mereka tidak berdaya dan kemudian bergantung kepada kasih dan juga pemeliharaan dari kita. Mereka tetap menjadi orang tua kita. Bahkan ketika mereka sakit dan tidak bisa merawat diri lagi, kita punya tanggung jawab untuk menyatakan akan kasih kepada mereka, menyediakan kebutuhan finansial bagi mereka, menyediakan diri kita untuk bisa merawat mereka. Selain itu juga yang menarik di sini adalah kita juga bisa meneruskan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan orang tua kita, kepada anak-anak kita sekarang. Sehingga itu menjadi sebuah wujud penghormatan kita kepada anak-anak kita. Karena itulah kewajiban dan tanggung jawab anak untuk menghormati orang tua itu berlaku dimanapun dan di dalam masa kapanpun. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, Tuhan berjanji ketika kita menghormati orang tua kita, Dia akan memberkati kita. Menghormati orang tua tentunya diikuti dengan janji. Dan kita bisa melihat dalam Ulangan 5 ayat 16, supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Menghormati orang tua dalam konteks kehidupan umat Israel pada saat itu, mereka akan mendapatkan berkat baik secara individual, yaitu umur, usia yang panjang, dan secara nasional atau secara komunal. Maka bangsa Israel akan eksis secara konsisten, secara damai di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Nah, untuk zaman kita sekarang memang tidak ada lagi tanah yang terlalu besar, terlalu banyak untuk kita. Karena zaman sekarang kita melihat tanah semakin lama semakin mahal. Tetapi kalau kita coba renungkan Bapak Ibu sekalian, janji ini memang ada pada masa yang lampau. Tetapi kalau kita coba merenungkan lebih lanjut tentang kebenaran ini, kita bisa memahami bahwa janji ini juga berlaku untuk zaman kita sekarang, pada zaman now di abad yang ke-21 ini. Kita bisa melihat bahwa tanah yang maksud di sini adalah bicara tentang keberadaan kita sekarang di dalam dunia ini. Di mana kita menjadi orang-orang yang punya umur yang panjang. Maksudnya umur yang panjang seperti ini. Jikalau kita mendengarkan pengajaran orang tua kita, melihat teladan mereka yang mengutamakan Tuhan, maka kita menjadi orang yang punya disiplin. Kita menjadi orang yang berhikmat di dalam hidup kita. Dan ketika kita menjadi orang yang berhikmat, disiplin di dalam hidup kita, maka kita bisa membawa diri kita dengan begitu baik di dalam dunia ini yang begitu jahat dan nilai-nilainya yang begitu bobrok. Dan ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itu menghindarkan kita dari bahaya-bahaya yang kita bisa alami jika kita tidak taat atau kita hidup di dalam ketidakbenaran. Maka dengan demikian, kalau kita sadar diri kita demikian, kita bisa membentuk sebuah keluarga yang begitu kokoh, begitu solid, dan begitu luar biasa. Dan bahkan dampaknya bukan hanya untuk keluarga kita. Dampaknya adalah untuk bangsa dan negara di mana kita tinggal, yaitu Indonesia. Indonesia akan menjadi negara yang terus eksis, damai, dan juga hidup di dalam kebenaran untuk seterusnya. Selain bicara tentang masalah eskatologis, yaitu tentang kerajaan Allah. Dari jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Jika kita bandingkan kebenaran ini dengan perintah Tuhan di dalam Kejadian 20 ayat 11, Keluaran 20 ayat 20, maka kita dapat menemukan persamaan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita menaati Tuhan dan perintahnya, maka kita pun akan diberkati. Dalam konteks orang Israel juga demikian. Ketika orang Israel menaati perintah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Diberkati dalam hal apa? Secara individual, usia yang panjang. Secara nasional, secara kelompok atau komunal, maka bangsa Israel itu akan eksis, akan ada terus di dunia ini. Dan ini berkat yang sama yang akan dialami oleh orang Israel ketika mereka taat kepada orang tua. Jadi kita bisa melihat satu hal yang indah di sini, sebuah persamaan. Ketika kita menghormati Tuhan dan menghormati orang tua sebagai wakil Tuhan,
disitulah kita mendapatkan berkat yang sama, dan disitulah kita bisa memahami bahwa menghormati orang tua sama seperti menghormati Tuhan. Menghormati orang tua sebagai wakil Tuhan akan mendapatkan berkat yang sama ketika kita menghormati Tuhan. Nah, kalau sebaliknya seperti apa? Ketika kita tidak menghormati atau menganggap remeh orang tua kita, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Imamat 20 ayat 9 berkata, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah dia akan dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ini adalah sebuah tindakan yang durhaka, yang dianggap setara dengan tindak pidana yang berat. Bahkan hal ini dipertegas dalam Ulangan pasal 21 ayat 18 hingga 21 tentang hukuman bagi anak durhaka. Amsal 20 ayat 20 juga mengatakan hal yang serupa. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam waktu gelap. Artinya berkat tidak akan diterima oleh seorang anak durhaka dalam kehidupannya. Jadi kita bisa melihat betapa fatalnya jika seseorang melanggar hukum yang kelima. Nah, dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri juga mengecam keras ajaran orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia mengecam keras para pemimpin agama Yahudi yang mengatakan bahwa seakan-akan hal yang oke jika menelantarkan orang tua. Dan persembahan atau dana yang mereka miliki itu mereka prioritaskan untuk bait Allah. Matius 15 ayat 4-6 berkata seperti ini. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan begini. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, bagi Tuhan Yesus, kewajiban kepada Tuhan dan kepada orang tua itu bukan masalah ini atau itu. Tapi kewajiban kepada Tuhan dan orang tua ini adalah masalah rangkap, tanggung jawab yang rangkap, yaitu masalah baik ini maupun itu. Mustahil seorang anak bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga orang tuanya atau menghormati Tuhan. Mustahil seorang anak sanggup memenuhi kewajibannya kepada Tuhan sementara dia menelantarkan orang tuanya sendiri. Mustahil seseorang bisa mengatakan dia menghormati Tuhan, tetapi di saat yang sama dia tidak menghormati orang tuanya. Dan Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupannya di dunia ini telah memberikan sebuah contoh yang begitu indah sebagai seorang anak yang menghormati orang tuanya. Selama 33 tahun hidup di dunia, dia memanfaatkan waktu selama 30 tahun untuk berada di keluarganya, membantu orang tua dan adik-adiknya. Ada kemungkinan pada saat itu Yusuf sudah meninggal dunia, sehingga tanggung jawab untuk menafkahi, untuk memelihara keluarga pada saat itu dipegang atau diemban oleh Tuhan Yesus sebagai anak sulung. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, selama 30 tahun, Yesus bukan hanya anak tukang kayu, tapi dia adalah tukang kayu itu sendiri. Sehingga tak kurang dari 30 tahun, sambil menunggu saudara-saudaranya semakin dewasa, maka kemudian Tuhan Yesus menunjukkan rasa hormatnya kepada orang tua dan keluarga. Bahkan sampai ia mati di atas kayu salib, dia akan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus masih memperhatikan, masih mengingat mamanya, ibunya Maria. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jika Tuhan sudah memerintahkan orang Israel untuk menghormati orang tua, dan Tuhan Yesus sendiri bahkan sudah melakukannya dalam kehidupannya, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak menghormati orang tua kita. Suatu ketika ada seorang tua yang renta yang tinggal bersama dengan putranya, menantunya, dan cucu yang berusia 4 tahun. Tangan orang tua itu selalu gemetar, matanya pun sudah kabur dan langkah kakinya lemah. Keluarga itu makan bersama dalam satu meja. Namun bagi kakek ini, untuk memegang dan melihat itu bukan suatu hal yang mudah. Dia senantiasa mengalami kesulitan.
Sehingga anak dan menantunya merasa jengkel dengan kotoran yang dibuat sang kakek. Anaknya berkata, kita harus melakukan sesuatu pada kakek. Aku sudah jenuh dengan susu yang tertumpah, cara makannya yang berisik, dan makanan yang tercecer di atas lantai. Oleh karena itu mereka sepakat menempatkan sang kakek di sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di tempat itu kakek makan seorang diri. Anggota keluarga yang lain pada akhirnya bisa menikmati santap makanan dengan begitu nyaman, tanpa harus diganggu dengan kelemahan sang kakek. Pada saatnya sang kakek meneteskan air mata selagi menyuap makannya seorang diri. Namun suami istri itu hanya bisa mengeluarkan kata-kata teguran jika kakek menjatuhkan garpu atau menumpahkan makanan di lantai. Cucunya berusia 4 tahun ini hanya memandangi kakeknya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada suatu malam, sebelum mereka makan, ayahnya memperhatikan si kecil yang sedang bermain dengan potongan-potongan kayu di lantai. Bayangkan anak 4 tahun main-main dengan kayu yang begitu simpel, begitu sederhana. Dan kemudian sang ayah bertanya kepada anaknya yang masih kecil ini, apa yang sedang kau perbuat sayang? Dengan suara kecilnya sang anak menjawab, oh, aku sedang membuat meja makan dari kayu tempat makan ayah dan ibu ketika aku sudah dewasa. Anak berumur 4 tahun itu senyum polos dan melanjutkan pekerjaannya. Tetapi kata-kata itu memukul ayah dan ibunya. Sehingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka speechless, jemaat Tuhan. Mereka mulai menyesali apa yang telah diperbuat mereka kepada orang tuanya. Mereka sekarang tahu apa yang patut mereka lakukan. Keesokan harinya, sang putra menuntun dengan lembut si kakek yang adalah ayahnya sendiri untuk kembali ke meja makan. Dan sejak saat itu, suami istri tidak pernah menegur sang kakek bila dia menjatuhkan garpunya, menumpahkan susunya, atau mengotori taplak meja makan mereka. Bahkan terkadang mereka membantu sang kakek makan dengan menyuapinya. Sikap inilah adalah cerminan menghormati orang tua, sama seperti menghormati Tuhan. Sehingga anak-anak dapat belajar untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, hukum Taurat tidak diberikan sebagai sarana untuk mencapai keselamatan. Sebab itu ketika kita menghormati orang tua, bukan dengan satu tujuan untuk mendapatkan keselamatan atau supaya kita mendapatkan hidup kekal. Sebaliknya, kita sudah diselamatkan dan kita menjadi anak-anak Tuhan, kita hidup sesuai dengan hukum Tuhan, dan salah satunya adalah menghormati orang tua kita. Hukum ini adalah urat nadi dari peradaban manusia. Ketika seseorang kehilangan rasa hormat kepada orang tua, maka hancur pula peradaban dunia. Bagaimana seseorang bisa dihormati jika ia tidak pernah menghormati orang tua? Atau bagaimana orang yang lebih tua itu bisa dihormati jika ia tidak hidup di dalam teladan yang benar? Nah, jika kita menghormati orang tua, jelas kita melakukan hal ini bukan karena mereka sering memberikan hadiah kepada kita. Bukan karena mereka senantiasa memberikan sesuatu yang indah, membiayai hidup kita, sekolah kita. Tapi kita mengasihi orang tua karena memang mereka adalah orang tua kita. Dan kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, bukan karena juga Tuhan memberkati kita senantiasa. Tapi karena memang Dia adalah Tuhan, maka kita menghormati Dia. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, mari hormati orang tua, sama seperti kita menghormati Tuhan. Yang terakhir, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, menghormati orang tua tidak berarti kita menjadikan mereka sebagai Tuhan. Pada bagian sebelumnya kita sudah belajar dan memahami bahwa menghormati Tuhan itu sama seperti kita menghormati, pada saat kita menghormati orang tua itu sama seperti kita menghormati Tuhan. Dan kita lakukan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari dengan satu kesadaran itu adalah perintah Tuhan, dan Tuhan memberkati kita jika kita melakukannya dan juga mengutuk kita jika kita tidak melakukannya. Tetapi kita menyadari juga bahwa kebenaran ini bukan berarti menjadi sebuah alasan bagi orang tua untuk bersikap sewenang-wenang bagi anak-anaknya. Mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan,
Mereka mendapatkan satu tanggung jawab dari Tuhan, otoritas. Tapi Tuhan terus mengingatkan di dalam firman-Nya bahwa setiap perintah Tuhan selalu punya dua sisi. Ada hak, ada kewajiban, dan tidak pernah berat sebelah. Karena itu orang tua juga memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu kepada anak-anaknya, yaitu berhubungan dengan pengajaran, yaitu mengajar anak-anak pada saat di rumah, pada saat sedang berjalan, ataupun pada saat terjaga, mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan secara berulang-ulang. Dengan kata lain, orang tua bukan Tuhan bagi anak-anaknya, melainkan hanya sebagai wakil Tuhan dan alat Tuhan semata. Orang tua harus dihormati sebagai wakil Tuhan, tetapi tidak disembah sebagai Tuhan. Nah, selain itu firman Tuhan juga mengatakan bahwa anak-anak adalah milik Tuhan, bukan milik orang tuanya. Anak-anak adalah pemberian anugerah, hadiah yang dititipkan Tuhan kepada orang tua untuk dilahirkan, diasuh dan dibesarkan sesuai dengan standar Allah. Di samping itu orang tua dipilih Allah secara eksklusif dan sesuai dengan rencananya. Itu berarti untuk melahirkan seorang anak yang bernama Andri Setiawan, Tuhan hanya memilih satu wanita di dunia ini yang bernama Bui Chin Hin. Untuk melahirkan dua orang anak yang bernama Kerin dan Damaris, maka Tuhan hanya memilih satu wanita, satu perempuan di dalam dunia ini, yaitu Bidawati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, seorang penyair yang bernama Khalil Gibran, dia pernah mengatakan bahwa orang tua sekedar gendewa di tangan pemanah. Gendewa berarti busur. Orang tua adalah busur, anak-anak adalah anak-anak panah, dan Tuhan sendiri adalah pemanah. Almarhum Pendeta Eka Dharma Putra pernah memberikan komentar tentang hal ini. Gendewa tentu penting, tanpanya mustahil anak-anak panah bisa melesat. Tapi gendewa tidak menentukan arah si anak panah. Yang menentukan adalah kehendak sang pemanah dan kemampuan si anak panah. Gendewa hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memungkinkan anak panah itu meluncur ke sasaran dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, gendewa itu walau penting, ia tak boleh takabur. Sebab menganggap diri terlalu penting. Gendewa bukan Tuhan. Gendewa bukan segala-galanya. Karena itu sebagai orang tua kita sadar perhatian kita tidak difokuskan pada masalah apakah anak-anak sudah membayar kewajibannya sebagai anak-anak. Artinya apakah mereka sudah memiliki syarat atau memenuhi syarat sebagai anak-anak yang baik atau anak-anak yang berbakti seperti tadi Huang Xiang yang disebut dengan Xiao Zi. Nah, justru yang disukai Tuhan adalah orang tua yang mau dengan jujur mengintrospeksi diri dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita telah menjadi orang tua yang baik? Memang kita sebagai orang tua sudah sewajarnya kita tidak menagih, menuntut supaya anak-anak membayar kembali jasa-jasa yang sudah kita berikan kepada mereka dari kecil. Mengandung, melahirkan, membesarkan, dan memelihara anak-anak itu memang perbuatan yang mulia dan penuh pengorbanan. Dan hal itu bisa kita bandingkan dengan kehidupan hewan. Penyu ketika bertelur, dia menaruh telurnya, memendam telurnya di dalam pasir. Dan setelah waktunya sampai, maka kemudian anak-anak penyu itu akan keluar dari cangkang telurnya. Dan kemudian tanpa bantuan orang tua, dia akan segera ke pantai, merayap pelan-pelan ke pantai dan masuk ke laut. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan manusia, paling tidak 17 tahun maka seseorang itu baru bisa dikatakan dewasa dan belajar untuk hidup mandiri. Jadi kita bisa membayangkan betapa besar pengorbanan orang tua kepada kita sebagai anak selama 17 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab menjelaskan kepada kita, semua tindakan itu bukan jasa, bukan kebaikan yang harus dibalas anak-anak, melainkan sebuah kewajiban bahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Tidak ada prinsip imbal jasa di dalam relasi antara orang tua dan anak-anak. Tidak patut orang tua memaksa anak-anak untuk mengorbankan kemandirian mereka sebagai pembayaran terhadap
pengorbanan yang telah orang tua berikan. Satu-satunya yang berhak untuk menuntut dan menagih hal itu adalah Tuhan sendiri. Di luar itu, orang tua hanya berkewajiban untuk membesarkan anaknya. Dan sebagai timbal baliknya, anak-anak punya kewajiban untuk menghormati orang tua. Dengan demikian, kita bisa mengatakan, perihal masalah kewajiban ini adalah bicara tentang utang kewajiban, bukan utang hak. Orang tua punya utang kewajiban membesarkan anak-anaknya. Anak-anak punya utang kewajiban untuk menghormati orang tuanya. Dan tidak ada seorang pun yang wajib untuk menuntut bahwa mereka berhak dengan melakukan kewajibannya masing-masing. Efesus 6 ayat 1-4 dan Kolose 3 20-21 menyatakan hal serupa tentang kewajiban orang tua dan kewajiban anak. Ini semua berjalan begitu tidak berat sebelah, begitu fair antara satu sama lain, Bapak Ibu, saudara-saudari. Jemaat Tuhan, marilah kita belajar sebagai seorang anak untuk menghormati orang tua kita. Kita punya sesuatu kewajiban yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sebagai orang tua, marilah kita belajar untuk melakukan bagian kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kita sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua. Tetapi kita harus mengakui, untuk melakukan hal itu tidak mudah. Karena terkadang waktu mengajar anak-anak mengenal batas-batas dan kebenaran firman Tuhan, kita bisa melakukannya dengan keras. Tapi maksudnya keras di sini Bapak Ibu Saudara-saudari bukan bicara tentang buas, melainkan tegas. Keras di sini berbicara tentang melakukannya dengan penuh kasih dan juga dengan penuh hormat. Dan salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua adalah bertindak keras sekedar untuk menunjukkan siapa yang menjadi bos di dalam kehidupan anak-anaknya. Atau dengan kata lain, siapa yang menjadi Tuhan di dalam keluarga ini. Padahal kita tahu bahwa orang akan menghormati kita bila kita menghormati dia. Demikian pula anak. Yang dibutuhkan anak pada masa sekarang bukan hanya sekedar hadiah, bukan hanya soal rekreasi, bukan hanya sekedar buku, uang saku, tetapi mereka membutuhkan yang namanya dorongan supaya mereka jangan tawar hatinya. Mereka bukan hanya membutuhkan yang namanya entertainment, tapi mereka membutuhkan yang namanya encouragement di dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah Huang Xiang yang menghormati orang tua tidak berhenti sampai ia menjadi pejabat kerajaan. Lei Weiye dalam bukunya 101 kisah bermakna dari negeri China, dia menceritakan kehidupan Huang Xiang. Kendati ayah Huang Xiang tidak depresi lagi, tapi Huang Xiang tetap melayani, tetap menghormati ayahnya dengan cara ketika dia sudah selesai melakukan tanggung jawabnya di kerajaan, dia akan pulang ke rumah bertemu dengan ayahnya dan kemudian melayani ayahnya. Dan ketika raja melihat hal ini, maka raja merasakan bahwa dua orang ini tidak bisa dipisahkan. Maka raja mengambil suatu keputusan bahwa ayah Huang Xiang perlu diberikan sebuah tugas untuk bahu-membahu dengan Huang Xiang mengajar rakyat menjadi masyarakat yang bermoral baik, terutama bagaimana mendidik anak sedemikian santun. Raja yakin bahwa Huang Xiang bisa menjadi seperti ini tidak terlepas dari didikan ayahnya yang diterima sebelumnya. Nah, saat ayahnya yang bernama Huang Kuang itu menjadi pejabat kerajaan, rakyat sungguh dididiknya menjadi baik. Dan dia berlaku berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Dia menghormati semua orang, sementara banyak pejabat tidak menghormati orang-orang yang lain. Dan teladan inilah yang kemudian sangat mempengaruhi Huang Xiang dan akhirnya mereka bahu-membahu untuk membentuk mental dan moral rakyat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, dari kisah Huang Xiang dan Huang Kuang ini muncul sebuah peribahasa yaitu ni zhe xiao shang xing xia xiao. Artinya orang tua yang baik harusnya tahu
bahwa rumah adalah sekolah anak yang terbaik. Dan orang tua adalah guru yang terbaik bagi anak. Seluruh tingkah laku dalam rumah sungguh berpengaruh pada perkembangan anak. Karena itu mari jemaat Tuhan yang menjadi orang tua. Kita menjadi orang tua yang bisa memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Didiklah mereka untuk berbakti. Maka kemudian hari orang tua akan melihat dan menikmati hasilnya. Pelajaran yang lain. Kita sebagai anak-anak, mari kita hormati orang tua kita. Tunjukkan bahwa kita berbakti kepada mereka. Dan kita tahu ketika kita melakukan hal itu akan memberikan sebuah pengaruh. Bukan hanya untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Tapi juga untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau Huang Xiang bukan orang percaya, dia sudah melakukannya di masa lampau. Saya yakin jemaat Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen pada zaman sekarang juga dipanggil melebihi dari Huang Xiang yang belum percaya. Kita adalah orang-orang percaya yang diminta oleh Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Mari lakukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Mari lakukan sama seperti kita menghormati Tuhan. Dan selalu ingat, tidak menjadikan mereka Tuhan, tapi menghormati mereka sebagai wakil Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah Bapa kami yang kekal. Engkaulah Bapa yang sempurna, yang tidak ada duanya bagi kami. Dan Engkau ya Tuhan menunjukkan kasih-Mu yang sempurna itu melalui pribadi orang tua kami yang tidak sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan itulah kami melihat akan kasih Tuhan yang sempurna. Kadang orang tua kami bisa gagal, orang tua kami bisa lalai dalam melakukan firman-Mu. Dan orang tua kami juga bisa tidak memberikan contoh yang baik. Tetapi ya Tuhan, tugas kami adalah bagaimana kami belajar untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, kami lakukan kebenaran-Mu ini bukan supaya orang lihat kami begitu baik, begitu saleh, tapi kami lakukan kebenaran ini supaya Tuhan dimuliakan, supaya orang tua kami dikasihi dengan kasih kami sebagai seorang anak. Mereka begitu bekerja keras, begitu menderita, rela supaya mereka menderita, supaya kami mendapat yang lebih baik. Tuhan, tolong kami untuk terus mengasihi mereka. Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami, berkati akan segala legacy, segala nilai-nilai yang sudah mereka berikan kepada kami. Ajar kami untuk terus ingat kebenaran ini dan meneruskannya kepada anak-anak kami untuk hidup dengan benar sampai seterusnya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.